Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah mengadakan formatif 1 dan akhir dari materi kita minggu sebelumnya, yaitu tentang substansi, hak dan kewajiban asasi manusia terhadap nilai-nilai Pancasila. Maka hari ini kita akan menyambung materi kita, yaitu masih di bab 1, yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kalian akan memahami seperti apa pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua kalian akan memahami contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di negara Republik Indonesia. Silakan buka buku paket PPKN kalian halaman 16. Kita akan membahas tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Baiklah, kita akan membahas faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya, sebab pelaku tersebut tidak memiliki kesadaran dan tidak menghormati hak asasi manusia orang lain. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Contohnya, kekuasaan di dalam perusahaan. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. 3. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan iptek dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di antara kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Sekarang kita lanjut kepada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran yang disebabkan oleh dua faktor yang terjadi pada manusia tersebut. Yang pertama adalah faktor internal, yang merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri manusia yang ingin melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah faktor internal, yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri manusia sendiri, yaitu adanya gangguan atau pengaruh dari luar yang mengakibatkan kita akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Dan ingat, apabila kalian kurang paham dan ingin bertanya jawab tentang materi kita hari ini, Ibu akan membuka sesi tanya jawab pada Discord. Lalu ingat, persiapkan diri kalian untuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Ingat juga, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, gunakan masker apabila ingin keluar rumah, dan jaga jarak. Terima kasih untuk hari ini.